Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan sharing atau berbagi tentang cara penggunaan model untuk membuat activity pembuatan kuis. Oke, sebelum memulai pastikan ibu bapak sudah masuk ke alamat web modelnya ya. Kemudian sudah login, pastikan sudah login. Kemudian masuk ke course masing-masing. Saya akan coba di sini ada course-nya jam kosong, maka saya pilih jam kosong. Pastikan course-nya di sini ya. Bisa juga course yang ada di sini, tapi saya sarankan yang ada di tengah. Karena lebih mudah terlihat. Oke, saya pilih jam kosong. Oke, kita akan tentukan mau kapan diadakannya. Bisa dilihat misalnya saya akan mulai mengadakan kuis di tanggal 29 Juli sampai 4 Agustus. Anggaplah saya akan melaksananya di tanggal 30 Juli. Maka saya pilih di sini, pastikan tombolnya sudah menjadi seperti ini ya. Oke, kita klik add an activity di sini. Kemudian pilih kuis. Ini ada kuis. Kemudian add. Nah, kuis ini adalah penugasan kepada siswa untuk menjawab soal-soal secara langsung di di browser, di halaman web server modulnya. Ini langsung, nggak perlu membuat tugas lagi di laptop, ngetik gitu ya. Tapi ini langsung dikerjakan saat itu juga. Bentuknya ada beberapa, ada pilihan ganda dengan banyak jawaban, kemudian ada isian singkat, ada esai, kemudian ada benar dan salah, juga menjodohkan. Untuk pilihan ganda, Bapak Ibu sudah terbiasa ya menggunakannya. Kemudian untuk pilihan ganda dengan multi jawaban sama dengan pilihan ganda hanya saja jawabannya bisa lebih dari satu. Untuk isian singkat itu akan otomatis dikoreksi karena kita memberikan jawabannya. Biasanya jawabannya hanya kalimat atau kata yang sudah pasti, tidak berubah. Misalnya definisi menurut siapa gitu, atau matematika bilangan hasil operasi matematikanya seperti apa gitu. Kalau esai maka kita perlu mengoreksinya secara manual. Untuk menjodohkan ya sama seperti biasanya soal-soal untuk di sekolah dasar ya, tapi bisa kita manfaatkan juga di sini. Kemudian benar dan salah itu biasanya digunakan di bahasa Indonesia untuk menyatakan sebuah pernyataan gitu. Tapi nggak cuma di pelajaran bahasa aja, tapi bisa di semuanya. Oke, sekarang kita masukkan nama kuisnya. Misalnya ini untuk ujian ulangan harian ya. Ulangan harian tanggal 30 Juli ya, 30 Juli 2020. Untuk ini adalah pertemuan ke-5 misalnya. Bisa juga ditulis KD-nya KD berapa. Misalnya 3.4. Deskripsi bisa ditulis, bisa juga tidak. Untuk kali ini tidak saya masukkan deskripsi. Kemudian timing, ini adalah waktu pelaksanaannya. Disarankan untuk menentukan kapan kuis dibuka dan kapan kuis ditutup. Untuk mengantisipasi siswa mengerjakannya di waktu-waktu yang tidak ditentukan. Oke, kita klik enable untuk open dan close. Karena kita mulainya untuk tanggal 30 Juli, maka di sini pilihnya tanggal 30 Juli. 30 Juli juga. Karena saya hanya ingin membuatnya untuk 1 hari. Bisa juga dibuat sebulan atau beberapa hari ya. Tapi disarankan untuk ulangan harian hanya 1 hari. Kemudian misalnya pelajaran saya dimulai jam 9:05 ya. Jam 9:05. Oke, kita mulai jam 9:05. Kemudian durasi waktunya biasanya 1 jam, jadi jam 10:05. Jam 10:05. Ini kan durasinya 1 jam, tapi saya hanya memberikan kesempatan ke anak-anak hanya 30 menit untuk mengerjakan soal.
maka kita pilih di sini 30 menit. Ini semua tergantung Bapak Ibu, mau dibuat 1 jam juga nggak masalah, boleh. Yang penting jangan lebih dari durasinya. Ya, kasihan anak-anaknya. Kita memberikan waktu 1 jam, tapi durasi pengerjaannya bisa 1,5 jam, tapi kuis hanya dibuka selama 1 jam. Yaitu sebuah kesalahan ya. Jadi pastikan time limit ini tidak melebihi durasi dari kuis dibuka dan kuis ditutup. Oke, kita balikan lagi ke 30 menit. Kemudian untuk grade-nya kita lihat di attempt allowed-nya ini bisa 1 kali, 2 kali ataupun 10 kali, atau bisa tanpa batas. Ya, jadi pastikan ibu bapak mau memberikannya berapa kali anak untuk mengulang. Kalau ulangan harian biasanya kan 1 kali, jadi kita pilih 1 kali. Kalau remed biasanya mau beberapa kali ya, tapi ini karena ulangan harian jadi kita pilih yang 1 kali. Kemudian layout tidak perlu kita perhatikan, ini sebenarnya hanya untuk seperti kertas ya. Kalau di kertas itu 1 kertas ada berapa soal seperti itu. Kalau ini 1 halaman ada 10 soal, tapi sesuaikan aja yang ada di sini ya, nggak usah diubah. Kemudian review option ini untuk menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh si model setelah siswa menyelesaikan atau menyelesaikan kuis atau kuis sudah selesai. Di sini begitu anak sudah selesai apa yang dilakukan. Di sini begitu anak sudah menyelesaikan kuis tapi kuisnya masih dibuka, apa yang dilakukan. Kalau ini kalau kuisnya sudah ditutup. Disarankan hanya menunjukkan nilai. Nggak ditunjukin juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa mungkin nilai itu sifatnya rahasia ya, jadi nggak mau ditunjukkan ke anak-anak. Tapi kalau mau menunjukkan juga nggak masalah. Di sini ada banyak pilihan, tapi saya sarankan seperti ini saja, jangan diubah. Kemudian mana lagi? Nah ini kalau kita mau menggunakan save action browser yang tujuannya agar anak-anak tidak mudah untuk melakukan mencontek, itu kalau dikerjakan di sekolah untuk masalah kemudahan dalam menyelesaikan masalah kalau ada kesulitan anak-anak mengakses model. Tapi kalau karena di rumah saya sarankan jangan diaktifkan. Oke. Jika kita membuat attempt allowed-nya lebih dari 1, misalnya kita bikin unlimited ya misalnya, akan muncul pengaturan untuk membatasi untuk memberikan jeda dalam melakukan kuis. Nah, di sini ya di acceleration di situ enforce delay between later attempts. Nah ini kita akan memaksa si anak untuk menunggu sebelum mengerjakan kuis selanjutnya, karena kasus kemarin ada siswa yang mencoba berulang kali untuk menemukan kunci jawaban. Jadi dia hanya mengerjakan 1 soal, di finish, kemudian dikerjakan lagi soal. Kalau benar dia akan pindah ke soal selanjutnya, kalau salah dia akan mengulang lagi soalnya. Jadi kita perlu membatasinya. Sebenarnya sih bisa dimainkan dengan waktu ya. Misalnya karena kita buka seharian, tapi waktunya bisa diulang berkali-kali. Nah dengan ini kita bisa memaksa si anak setelah menyelesaikan 1 kuis dia harus menunggu berapa lama. Kalau di sini saya coba ya, di sini saya coba jangan 1 jam tapi bikin misalnya sampai jam 21 ya, jam 9 berarti 12 jam. Ada waktu 12 jam untuk mengulang. Untuk mengerjakannya setiap durasinya 30 menit. Nah, di sini saya akan memaksa si anak harus menunggu selama misalnya contohnya hanya 5 menit lah ya, biar ketahuan. Ini bisa lebih. Ini first attempt and second attempt. Nah, kalau untuk selanjutnya bisa juga 5 menit juga atau bisa 10. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kali misalnya, kalau lebih dari 2 kali, jadi pertama, kedua harus nunggu 5 menit. 2 ke 3 itu nunggunya 10 menit. 3 dan seterusnya juga 10 menit, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Kita langsung save and display. Oke, sampai saat ini kuis sudah selesai dibuat, namun belum bisa diakses oleh siswa. Karena belum ada pertanyaan yang dimasukkan ke dalam kuisnya.
Nah, untuk bisa memasukkannya, kita bisa dengan import ataupun dengan membuat soal secara langsung di Moodle. Untuk melakukan pembuatan soal maupun import soal, itu akan kita lakukan di video selanjutnya. Untuk kali ini kita hanya akan menggunakan kuis yang menggunakan soal yang sudah ada di Moodle. Caranya, pertama kita pilih edit quiz. Kita akan memasukkan kuis ke dalam kita akan memasukkan soal ke dalam kuis. Pertama klik edit quiz. Kemudian karena kita ingin agar soalnya diacak, maka kita pilihnya add random quiz. Random question. Nah, di sini sudah ada banyak kategori ya. Ini banyak kumpulan soal. Saya akan pilih yang ini karena yang sudah ada soalnya ini ya. Yang lain hanya kategori doang. Tapi belum ada soalnya. Karena belum ada angka yang ada di dalam kurung. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian di sini total soal ada 38. Tapi saya hanya ingin menampilkan sebanyak 30 soal. Sisanya itu sebagai soal untuk yang bisa diacak. Jadi nanti mungkin ada siswa yang soalnya berbeda. Oke. Di sini saya akan masukkan sebanyak 30 soal. Kemudian add random. Nah, di sini bisa terlihat ada 3 halaman ya. Masing-masing halaman terdiri dari 10 soal sesuai dengan aturan yang tadi kita buat. Ini soalnya berada di dalam kategori default untuk mata pelajaran JK. Ini sifatnya random jadi diacak, nggak berurutan. Oke, kalau sudah kita kembali ke kuis, maka kuisnya sudah bisa digunakan. Nah, untuk memastikannya kita bisa mereview, melihat soalnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Apakah ada kesalahan dalam pembuatan soal? Kita bisa lihat di review. Kita geser ke bawah, di situ ada review ya. Di sini review. Diklik. Ini kita seakan-akan sebagai siswa untuk melakukan kuis. Nah, kita klik start attempt. Di sini ada soal bergambar. Nah, ini adalah soal pilihan isian singkat ya. Ini hasil hitung-hitungan udah pasti. Kalau salah maka jawabannya 0. Disarankan kita menggunakan soal seperti ini ya untuk matematika terutama, karena jawabannya sudah pasti. Jangan menggunakan pilihan ganda, karena pilihan ganda memungkinkan anak berjudi lah, jadi hanya menebak jawaban. Kalau ini si anak harus bisa menghitung. Nah, ini soal untuk menjodohkan. Ini soalnya 14 itu sama dengan berapa dan seterusnya. Kemudian ini isian singkat lagi, isian singkat. Kita next page. Ini isian singkat lagi, kebanyakan isian singkat ya. Oke, nah ini ada PG ya, pilihan ganda, tapi satu jawaban. Hanya bisa memilih satu jawaban saja. Kemudian masih PG. Kemudian, nah ini pilihan ganda dengan banyak jawaban. Untuk ini, seandainya si anak memilih jawaban yang salah, maka jawaban yang benarnya akan, misalnya ini jawabannya benar, ini salah. Kalau anak dua-dua memilih seperti ini, maka nilainya hasilnya adalah 0 karena dianggap salah. Ya, jadi sebaiknya si anak disarankan menjawab hanya yang dia yakin benar. Kalau mau pilihan ganda, maka gunakan pilihan ganda yang seperti ini, multiple answer. Jangan yang hanya satu jawaban, karena kalau itu ada kemungkinan dia akan hanya mengira-ngira doang atau tebak-tebakan. Ini juga pilihan ganda dengan banyak jawaban. Ini menjodohkan kembali. Nah, ini untuk esai. Esai berarti kita harus mengoreksinya secara manual. Tulisan ini bisa dihapus, bisa diberitahukan ke anak bahwa tulisan ini bisa dihapus. Oke. Esai. Nah, berarti soal kita sudah tidak ada masalah. Kita bisa melanjutkannya untuk diberikan ke anak-anak. Tadi settingannya adalah kuisnya adalah tanggal 30 Juli jam 9:05. Nah, di sini
tulisannya adalah back to course karena waktunya belum mulai. Seperti itu. Bagaimana kalau nanti waktunya sudah muncul, kita coba ubah settingannya menjadi tanggal sekarang dan jam sebentar lagi. Oke, kita coba ubah, kita tunjukkan ya. Ini hanya percobaan 24 Juli. Nah, ini nggak usah dirubah. Jam 9 lewat 16. Kita tunggu 1 menit ya. Save and display. Bisa dilihat di sini, quiz not available until Friday 24 Juli 2020 9.16. Kita tunggu 1 menit. Oke, sekarang sudah jam 9.16. Karena ini belum kita refresh, maka tulisannya masih back to course. Jadi kita refresh dulu. Ya, kita refresh. Nah, ini tulisannya sudah berubah, attempt quiz now, berarti quiz sudah bisa dikerjakan oleh anak-anak. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya. Terima kasih.